Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa webinar Perpamsi dimanapun Anda berada, selamat siang, salam solidaritas untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam webinar seri Teknik Sistem Penyediaan Air Minum yang diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, Perpamsi. Webinar ini adalah webinar pertama kita di tahun 2021, dan insya Allah Perpamsi akan terus melanjutkan program webinar rutin ini untuk mengupas berbagai topik yang menjadi perhatian pemirsa sekalian. Sebelum masuk ke inti acara webinar ini, kami ingin menyampaikan keprihatinan atas bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, antara lain di Mamuju dan Majene, di Manado, Banjarmasin dan sekitarnya, juga di Sumedang dan Bogor. Semoga rekan-rekan kita yang terdampak oleh musibah ini diberikan kekuatan untuk segera bangkit dari bencana. Webinar kita kali ini mendiskusikan topik implementasi SCADA untuk pengendalian kehilangan air. Saat ini sudah cukup banyak perusahaan air minum anggota Perpamsi yang mengembangkan SCADA dalam rangka meningkatkan kinerja operasi dan pelayanan. Sudah cukup banyak juga perusahaan-perusahaan air minum yang mulai mengembangkan sistem ini dan ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana implementasinya. Kami hadirkan anggota luar biasa Perpamsi, PT Wiratama Sistem Integrasi, yang akan memaparkan bagaimana teknologi SCADA ini diimplementasikan di perusahaan-perusahaan air minum. Memang teknologi SCADA diimplementasikan secara luas dalam berbagai proses sistem penyediaan air minum, namun dalam webinar kita kali ini, kita akan fokus pada implementasi di bidang distribusi, yaitu untuk pengendalian kehilangan air. Sudah hadir bersama kita Direktur PT Wiratama Sistem Integrasi, Bapak Wisnu Aji. Beliau akan memberikan gambaran antara lain tentang apa dan bagaimana Real-Time Operation Dashboard, integrasi data logger, DMA Online Monitoring, Pressure Management Automation, Predictive Maintenance, dan Energy Monitoring. Langsung saja, kami persilakan Pak Wisnu Aji. Kami di sini akan mencoba sharing melalui webinar mengenai implementasi SCADA dalam pengendalian kehilangan air minum. Baik, Bapak, mungkin Pak Duke saya izin share paparan, Pak, ya. Pertama-tama saya mau izin untuk memperkenalkan perusahaan Wiratama Sistem Integrasi. Kami perusahaan yang bergerak di bidang otomatisasi dan SCADA sejak tahun 2006, dan spesialisasinya adalah otomatisasi proses di pengolahan. Proyek pertama kami di PDAM Tanah Grogol tahun 2007 untuk otomatisasi instalasi pengolahan air. Adapun kompetensi, kami membuat kontrol, instrumentasi water quality, energy monitoring, otomatisasi, dan membuat SCADA dashboard. Berikut contoh beberapa pekerjaan kami dalam implementasi otomatisasi dan SCADA. Yang terbaru di Bandara Ngurah Rai, dan ada di PDAM, Aitra, di Palija, kemudian Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Depok sedang berjalan. Berikut adalah Semarang, juga kita implementasi SCADA. Baik, mengenai topik bahasan webinar adalah pertama, pengenalan mengenai SCADA dan bagaimana implementasinya. Yang kedua, bagaimana SCADA berperan dalam pengendalian kehilangan air. Sesi ketiga adalah tanya jawab. SCADA adalah Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi ini teknologi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan kontrol terhadap perangkat-perangkat mesin dan membaca sensor untuk proses otomatisasi. Yang dilakukan SCADA, pertama melakukan collecting data,
kemudian melakukan visualisasi, dan melakukan analitik. Dia melakukan analisa terhadap data-data. Tujuan dari SCADA adalah untuk real-time operation dashboard. Jadi pemantauan informasi secara online terhadap proses, kalau di PDAM, proses produksi dan distribusi. Kemudian SCADA menyediakan informasi yang cepat sehingga mendukung untuk pembuat keputusan. SCADA memberikan manfaat agar semua bisa mengakses informasi. Jadi SCADA setelah dipasang, data akan bisa diakses oleh siapapun, oleh stakeholder dengan kepentingan yang berbeda-beda, di pengolahan, di distribusi, untuk memantau indikator kinerja. Contoh di pengolahan adalah mungkin tentang kapasitas atau juga kualitas dari air produksi. Sementara di distribusi, pemantauan terhadap tekanan jaringan, kemudian titik kritikal, memastikan di titik terjauh, pressure-nya ada, residual flow-nya masih memenuhi syarat. SCADA juga digunakan sebagai tool untuk melakukan continuous improvement. Jadi karena dia hourly basis, artinya informasi yang datang itu setiap saat update-nya, dynamic, kita bisa melakukan koreksi terhadap hal yang mungkin menurut kita perlu dilakukan improvement. Jadi ini adalah gambaran SCADA. SCADA akan mengakuisisi data di produksi, contoh di pengolahan, dan SCADA akan mengambil data-data dari DMA yang ada di distribusi. SCADA juga mempunyai fitur untuk memberikan informasi secara cepat jika terjadi permasalahan. Jadi dengan adanya akses yang mudah terhadap informasi, maka tingkat awareness dari operator atau siapapun yang terlibat dalam proses ini akan meningkat. Dia mempunyai kemampuan untuk remote monitoring. Jadi dimanapun Bapak berada, Ibu berada, menggunakan gadget, bisa melakukan monitoring atau bisa terinformasi apa yang terjadi terhadap proses pengolahan atau distribusi. Jika ada sesuatu yang masalah, misalnya ada pompa trip atau tiba-tiba ada leak, ada burst, SCADA bisa sebagai proxy untuk memberikan early warning. Jadi orang yang bersangkutan akan segera terinformasi masalah yang terjadi. Juga SCADA akan bisa dibuat memberikan report harian. Jadi misalnya Bapak sekarang sudah sangat umum, Bapak mempunyai email, jadi setiap hari Bapak akan ter-email kinerja dari misalnya fluktuasi level di reservoir, atau mungkin debit. Sehingga mungkin kita tidak selalu memantau SCADA, tapi kita akan report setiap hari kinerja dari apa yang mungkin jadi tanggung jawab Bapak. Implementasi SCADA di PDAM, di water industry ini, SCADA akan digunakan sebagai monitoring supply chain atau rantai pasok dari hulu ke hilir, dari produksi sampai ke pelanggan. Jadi kalau Bapak lihat ada box paling kanan bawah itu produksi. Itu akan melihat, memantau bagaimana kinerja dari produksi. Kinerja produksi bisa dipantau dari berapa kapasitasnya, kemudian bagaimana kualitas output dari pengolahan.
Selanjutnya, pemantauan di reservoir. Ini merupakan ya semacam kalau barang ini gudang yang memantau bagaimana kondisi reservoir, bagaimana kondisi stok. Jika selalu ada di minimum berarti kritikal. Selanjutnya setelah di water stock demand kita bisa melihat di distribution. Di distribution jaringan kita bisa melihat pressure, non-refundable water, dan kualitas. Umumnya di sini akan ditampilkan peta wilayah layanan dari PDAM yang sudah berzona-zona DMA. Di situ akan dipantau WIS-nya. WIS-nya masing-masing zona itu ada mungkin input water system. Jadi berapa air yang di-deliver dalam zona, dalam closed loop boundary. Ini SCADA digunakan sebagai monitoring menyeluruh dari sistem produksi sampai ke pelanggan. Contoh di produksi adalah di instalasi pengolahan, reservoir, di sana kita bisa memantau energi monitoring, KPI-nya. Distribusi kita bisa memantau pressure map. Pressure map adalah sebaran tekanan yang ada di jaringan. Kemudian kita bisa monitor juga jalur pipa distribusi atau trunk-main. Misalnya ada bentangan panjang 1 km, kita bisa pasang sensor di ujung-ujungnya untuk melihat bagaimana profil dari tekanan. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi antaranya, akan muncul informasi atau bisa akan teralarm sehingga kita tidak mendapat laporan kebocoran dari mungkin pelanggan bahwa ada genangan, tapi kita sudah tahu bahwa apa yang terjadi di lapangan melalui sistem SCADA ini. Di sini juga di distribusi kita memantau key account customer. Key account customer umumnya adalah kita melakukan treatment khusus, service yang berbeda terhadap customer-customer yang mempunyai konsumsi pemakaian air besar. Juga di critical point. Critical point adalah biasanya dipasang di titik terjauh atau mungkin di level yang tinggi untuk memastikan servis pelayanan PDAM sampai ke pelanggan. Baik tekanan, mungkin kualitas air masih sesuai dengan standar. Terus bagaimana implementasinya? Bagaimana implementasi SCADA? Tadi pertanyaan menggelitik dari Pak Dwike, jangan-jangan SCADA mahal. Jadi SCADA bisa diimplementasi menurut pengalaman kami ya. Jadi kalau ada beberapa customer yang mengimplementasi secara sekaligus dengan membuat kontrol besar ya, contoh mungkin seperti Aitra atau beberapa customer besar. Tapi ada yang dengan cara membuat dashboard atau membuat rumahnya dulu. Jadi kita membuat semacam big picture gambaran mengenai PDAM yang bersangkutan. Dari bagaimana aset diproduksinya, IPA-IPA-nya. Ini contoh sebelah kanan adalah ini di PDAM Kabupaten Aceh Utara contohnya. Tapi desainnya tipikal. Umumnya kita memantau pertama produksinya, apa yang dimiliki oleh PDAM, pengolahannya, berapa kapasitas terpasang, berapa aktual produksinya, bagaimana outputnya, itu akan terpantau di masing-masing dashboard pengolahan. Kemudian di sisi kanan adalah memantau DMA kalau sudah dibuat DMA. Jadi akan terpantau berapa sebaran tekanan yang ada di jaringan. SCADA
kalau yang kami implementasi dilakukan secara top down, ya mudahnya. Jadi kalau top down itu artinya kalau lihat di piramid ini, SCADA itu posisinya di atas ya, di layer ketiga ya, di supervision level. Jadi kita bisa membuat dashboardnya, rumah yang menggambarkan big picture dari apa yang ada di PDAM, apa yang dikelola. Kemudian selanjutnya kita melakukan tahap untuk melengkapi sensor-sensor yang di lapangan atau instrumentasi. Karena ini penting, ini sebagai feedback atau input atau sebagai mata ya, mata misalnya contoh sensor adalah berapa debitnya, misalnya pengolahan yang kritikal, berapa debit in sama out-nya. Nanti kita bisa hitung juga TKA di pengolahan. Bagaimana kualitasnya? Kualitas air bakunya, kualitas air bersihnya. Itu ada di segitiga yang merah. Nah, di level yang paling bawah ini yang memerlukan investasi yang cukup besar. Kalau SCADA-nya sendiri, software-nya sendiri, kalau tidak membuat control room yang megah, itu menurut saya sih terjangkau di PDAM. Jadi katakanlah murah lah ya. Jadi perlu software saja yang bisa mengintegrasi instrumen existing, itu tidak mahal. Jadi tahapan berikutnya adalah setelah instrumen sensor sudah lengkap, naik ke kontrolnya yang ke PLC yang biru. Ini yang akan mengintegrasi perangkat-perangkat sensor yang nanti arahnya ke automation control. Jadi ada jargon, kita tidak bisa mengontrol sesuatu kalau kita tidak mengukur, ya itu Six Sigma ya. Kita nggak akan bisa mengontrol sesuatu kalau kita nggak mengukur. Jadi kita tahu baseline kita dulu, tahu kondisi lapangan dulu, tahu pressure-nya, tahu kualitasnya, tahu kinerja, baru kita kemudian melakukan evaluasi dan melakukan improvement terhadap apa yang ada. Ini adalah tipikal yang kami instalasi ya, tipikal yang kami instalasi untuk SCADA. Memang ada yang berangkat dengan membuat dashboard besar, control room. Biasanya akan mahal biayanya di TV-nya, di tampilannya. Kita bisa cukup dengan TV, tidak perlu dengan video wall, tapi justru lebih powerful di servernya. Server itu yang akan collecting data, mengintegrasi seluruh instrumen yang ada di lapangan. Baik, tadi mengenai SCADA. Berikutnya mengenai kebocoran itu sendiri. Jadi non-refundable water, bagaimana sistem SCADA membantu untuk mengatasi kehilangan air minum. Jadi kalau melihat data tahun 2019 itu 32,75% nilai kehilangan air. Target di 2024 adalah 20%. Ini merupakan tugas yang berat. Tugas yang berat sama-sama yang kita melakukan keterbukaan, kejujuran, karena ini selain jadi ikannya PDAM, juga sebagai ikannya pejabat daerah. Untuk ini, kita memerlukan tool yang bisa membantu kita memberikan gambaran kondisi aktual jaringan sebagai baseline, sebagai baseline. Untuk kemudian kita dari baseline itu kita akan tahu bagaimana sebenarnya aktual kondisi jaringan yang ada. Dan pertanyaan berikutnya, what's next? Jadi kemudian seperti apa? Dalam mengatasi non-refundable water ini, cara yang direkomendasi adalah dengan menggunakan DMA.
menggunakan sistem informasi aliran dan tekanan untuk mengelola DMA lebih baik. Berikut adalah contoh bagaimana sistem SCADA memonitor DMA. Jadi SCADA akan terintegrasi dengan alat di lapangan, mungkin yang umum adalah data logger, semacam alat sebagai pengirim pesan yang akan mengirim data intermittent setiap saat, pressure dan flow di jaringan. SCADA juga bisa terintegrasi dengan RTU Remote Terminal Unit di booster, karena penting untuk kita melakukan pengendalian tekanan untuk menekan kebocoran. Misalnya di booster kita bisa melakukan setting pressure, karena saat malam misalnya pemakaian kurang sehingga pressure harus lakukan scheduling, misalnya pressure diturunkan. Tidak mungkin kalau kita melakukannya secara manual. Jadi SCADA ini akan membantu kita melakukan koordinasi atau melakukan pengaturan secara mudah. Contoh di sini adalah SCADA memonitoring DMA. Jadi akan ada wilayah-wilayah, akan muncul berapa tekanan di titik-titik DMA tersebut, dan akan dihitung juga kalau ini di AETRA istilahnya WIS. Kalau di diagramnya water balance ini mungkin sistem input water ya. Jadi berapa air yang di-deliver dalam satu zona. Jadi ini ada gambaran bagaimana SCADA mengukur berapa totalizer volume yang dialirkan dalam satu zona harian. Jadi berbeda-beda. SCADA bisa menghitung totalizer otomatis. Jadi memang dia disediakan fitur-fitur yang cukup canggih yang memudahkan kita untuk bisa memanfaatkan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh di sini adalah SCADA menghitung berapa total air yang masuk dalam satu zona. Nantinya ini bisa digunakan untuk menghitung NRW ya. Caranya mungkin ini pengalaman saya juga mungkin belajar dari PDAM. Jadi berapa air yang masuk, kemudian berapa revenue yang dihasilkan dalam area tersebut. Misalnya dalam satu bulan air yang disuplai ke zona tadi 1.000 kubik. Tapi revenue yang dihasilkan dari zona tadi misalnya hanya 700 kubik. Itu artinya di situ ada potensi kebocoran sebesar 30%. Jadi ini bisa muncul di dashboard. Kita bisa melakukan skala prioritas, karena misalnya kita sebut total NRW adalah 30 sekian persen. Tapi sebarannya tidak merata. Mungkin ada zona merah, ada mungkin zona-zona yang seperti di komplek-komplek NRW-nya kecil, tapi zona-zona yang mungkin pipanya sudah tidak bisa tidak ketahuan jalurnya, NRW tinggi. Sehingga kita bisa melakukan prioritas di titik-titik mana atau di DMA mana yang kita harus dilakukan perbaikan. Ini gambaran water balance. Jadi SCADA akan mengukur berapa air yang di-deliver atau berapa air yang diproduksi. Kemudian dengan data dari accounting kita bisa menghitung berapa air yang terjual. Nah, selisihnya ada NRW. Ini ide saja ya. Saya belum pernah implementasi, tapi bisa jadi SCADA bisa sebagai tool untuk menghitung ini yang lagi infrastruktur leakage index. Jadi
rumusnya adalah actual age dibagi minimum achievement age. Kalau yang bawah minimum achievement age kan itu rumus yang sifatnya konstanta ya nilai. Sementara actual age itu kalau lihat di tabel water balance ini sebagai real loss ya, real loss yang bisa kita akan bisa melakukan scoring terhadap DMA-DMA yang kita miliki. Dia dalam kategori apa? Apakah A, B, atau C, atau D. Sehingga kita bisa melakukan prioritas DMA mana yang kita harus perbaiki. Berikutnya, implementasi SCADA untuk melihat pressure map monitoring. Jadi penting di PDM untuk kita bisa tahu bagaimana sebaran distribusi tekanan di wilayah layanan, titik-titik layanan. Nanti akan muncul berapa tekanannya, kondisinya seperti apa, kita buat batasan. Misalnya kurang dari batasan minimum, otomatis SCADA akan melakukan alarm bahwa itu harus dilakukan atensi ya, kita harus atensi, kemudian kita melakukan koreksi terhadap kesalahan tadi. Jadi SCADA akan memonitoring bagaimana sebaran pressure yang ada di wilayah layanan. SCADA juga bisa melakukan controlling terhadap PRV. Jadi ya tadi kita bisa mengurangi kebocoran kalau kita bisa memanage tekanan. Jadi dengan adanya sistem online ini, di SCADA juga akan kompatibel dengan PRV, asal PRV-nya itu sudah bisa online. Kita bisa mengendalikan tekanan di jaringan. Ini contoh di bandara ya, ada grafik, kalau Bapak lihat di tengah ini ada grafik kuning gitu ya. Ini menunjukkan berapa tekanan rata-rata dalam pipa distribusi. Makin ke kanan makin jauh. Kelihatan di sini, makin ke kanan, yang kuning adalah tekanan yang disuplai oleh pompa. Katakanlah ini 4 bar ya, mendekati 4 bar. Yang grafik merah ini adalah distribusi tekanan atau sampling tekanan yang ada di pipa-pipa. Dan yang paling kanan adalah sampling pipa terjauh. Jadi Bapak lihat drop pressure-nya cukup jauh. Ini juga bisa diimplementasi di PDM. Jadi kita bisa membuat semacam seperti jalur MRT ya. Dari terminal sampai titik terjauh. Kita sampling titik-titik itu. Jadi kalau ada anomali, misalnya tekanannya tiba-tiba drop atau rendah, kita bisa melakukan koreksi terhadap hal tersebut. Ini kita implementasikan juga untuk trunk main pipe leaks early warning. Jadi di PDM umumnya ada pipa-pipa bentangan panjang, mungkin sudah lama. Kita perlu menambahkan misalnya untuk monitoring ini pressure di titik-titik awal dan akhir. Jadi kita pantau. Mungkin nanti kita kaget juga, oh ini ada perbedaan tekanan, tapi itulah yang ada ya. Nah, itu sebagai baseline kita. Misalnya tekanan inputnya 5 bar, di ujung sana 4 bar, ada perbedaan pressure 1 bar, ya. Kita tidak tahu ada apa sepanjang itu, tapi kita anggap bahwa itu adalah baseline dari data yang kita miliki. Nah, kemudian hari yang biasanya 1 bar tadi turun menjadi misalnya 2 bar, itu adalah mengindikasi ada sesuatu terjadi di antaranya. Itu sebagai early warning ke operator bahwa itu adalah potensi kebocoran.
Jadi SCADA bisa melakukan itu. Jadi yang pertama kita membaca apa yang ada sebagai baseline kita, kemudian kita gunakan itu untuk monitoring kalau ada sesuatu yang abnormal, di luar batasan itu, ya sesuatu terjadi. Berikutnya, ini menarik ya, mengenai minimum net flow. Jadi, kita bisa mengukur SCADA itu sangat canggih ya. Jadi kita bisa bikin formula dan itu mudah kita implementasi. Tolong ukur DMA saat jam 2 malam sampai jam 4 pagi. Nah, dan waktunya kita bisa geser-geser untuk menentukan prediksi yang disebut minimum net flow. Jadi kalau malam minim pemakaian, tapi masih ada aliran, ya itu bisa diasumsikan adalah kebocoran statis, kebocoran yang ada di jaringan. Nah, SCADA bisa mendeteksi itu. Jadi repot kalau kita misalnya harus dengan cara manual, tidak bisa. Untuk mengatasi kebocorannya kita harus menggunakan teknologi, ya, yang memang sudah di-build untuk melakukan ini, semacam best practice lah. Jadi mereka di luar negeri itu di sana punya best practice gimana mengatasi kebocoran, dan itu sudah disiapkan di software ini, sehingga kita lakukan hanya mengkonfigur, memakai, tidak melakukan coding-coding yang susah. Untuk menghitung net flow sudah disediakan. Jadi tool ini cukup membantu berapa sih totalizer atau berapa debit saat jam sekian gitu. Nah, data itu cukup penting. Nah, data tadi akan dikonvert menjadi informasi, kemudian menjadi insight buat kita untuk melakukan keputusan cepat. Kan seperti itu ya, Pak. Kemudian pressure management. Bagaimana SCADA bisa melakukan pressure management? Umumnya ini ada di pompa-pompa distribusi. Bagaimana kita mengatur tekanan di pompa distribusi. Jadi pompa, kalau SCADA otomatis nanti goalnya harus otomatis. Kalau SCADA masih manual, percuma. Jadi SCADA, pertama kita lengkapi dashboardnya, kemudian yang kedua instrumennya, yang ketiga kita mengarah ke automation. Kita tidak mungkin dengan cara manual menghadapi sesuatu yang dynamic. Dynamic itu seperti debit yang berubah, kekeruhan yang berubah, demand dari pelanggan yang selalu berubah, tidak bisa dilakukan secara manual. Ini harus kita otomatisasikan. Contoh misalnya ini pressure management. Sekarang ada namanya kontrol smart floating pump. Jadi misalnya ada serangkaian pompa, ada multi pump, yang dia akan bekerja mengikuti setting pressure yang kita set. Misalnya 4 bar. Nanti malam karena pemakaian kurang, otomatis pressure diturunkan dengan scheduling. Tapi pastikan bahwa pelayanan masih terpenuhi ya, jangan sampai diturunkan tapi di titik terjauh tidak mendapat air. Kemudian terkait dengan aset misalnya pompa-pompa ini, dengan adanya automation ini kita bisa ngatur load balance dari masing-masing pompa. Jangan sampai apalagi yang manual ya, kadang-kadang kita human error bahwa pompa ini sudah sekian jam, ganti pompa yang kedua, ganti pompa 3, melelahkan. Sekarang sudah canggih, jadi kita tinggal konfigur saja, kita atur agar load pompanya rata, working hour masing-masing pompa rata. Ini juga sebagai cara strategi untuk kita bisa memaksimalkan aset kita. Mungkin umurnya bisa lebih panjang gitu ya, meminimalisasi kerusakan. Jadi di sisi capek OPEC kita bisa minimal. Ini contoh aplikasi yang cukup bermanfaat ya. Jadi misalnya pengaturan tekanan. Di grafik ini akan muncul kapan pompa ini hidup, ini yang merah berarti dia hidup, yang atasnya sedang mati. Kemudian saat hidup berapa dayanya?
gitu. Yang atas adalah dayanya. Jadi semua data akan tercapture di dalam SCADA. Ini penting. Pertama, buat semakin kita mendapat informasi, kita semakin pintar tentunya ya. Dan ada keterbukaan. Dan ini bisa sebagai early warning juga. Jadi misalnya dengan ini operator akan memahami bahwa misalnya kalau pompa A hidup itu biasanya arusnya 50 ampere, nggak lebih dari itu. Satu saat tiba-tiba tidak 50 ampere, 55 karena ada mechanical problem, karena mungkin ada penyumbatan di pompanya atau ada gearnya yang tidak balance, sehingga yang 50 ampere tadi jadi nambah sekian persen. Kita bisa bikin satu alarm. Jadi kalau lebih dari sekian persen atau misalnya lebih dari 55, stop pompa tadi, ganti pompa berikutnya, pompa tadi kita lakukan assessment. Jadi kita maintenance, kita cek bearingnya, kita cek vibrasinya. Nah, strategi seperti ini, karena PDM kan bicara pompa, banyak sekali pompa ya, tapi kadang-kadang operasinya manual. Sayang, ada teknologi SCADA ini sangat membantu, membuat kita itu aware terhadap aset-aset. Aset yang tadinya 5 tahun jadi 6 tahun kan lumayan, Pak. Jadi di sisi CapEx-nya Bapak juga bisa melakukan penghematan. Mungkin ini tidak terkait dengan NRW langsung, tapi mungkin ini terkait dengan bagaimana kita melakukan efisiensi terhadap mungkin investasi atau mungkin terhadap energi. Ini SCADA juga bisa digunakan sebagai predictive approach ya, jadi pendekatan terhadap misalnya aset-aset seperti pompa. Ada sensor tadi arus, ada sensor vibrasi atau current ya, untuk memonitor kerja dari pompa misalnya atau motor. Jadi kalau sebelum terjadi ada gejalanya, kita sudah melakukan antisipasi. Kadang-kadang kita tidak tahu tiba-tiba pompa rusak, tiba-tiba mati, ongkos perbaikannya sudah besar, kemudian ada downtime, banyak kerugian yang timbul. Tapi dengan sistem monitoring seperti ini, ya ibarat kita bawa mobil, kita punya dashboard, ada kecepatan, olinya habis apa tidak, gitu ya, RPM-nya berapa, ya tanpa dashboard kita bisa jalan, rem, tapi kita tidak tahu kondisi dari mesin yang kita gunakan. Ya ini energi monitoring, ini juga cukup penting untuk memonitor berapa pemakaian energi dari alat-alat produksi kita. Nanti kita bisa mengukur ini dengan rasio berapa daya yang dikeluarkan. Jadi meter kubik per kWh. Ini isu penting. Misalnya sekarang mungkin performanya masih bagus, pompanya masih baru. Katakanlah 1 kubik 1 kWh ya. Tapi next ada penurunan yang tadinya 1 kubik jadi setengah kubik. Nah ini kenapa? Nah SCADA bisa sebagai tool untuk melakukan assessment, melihat secara detail titik-titik mana yang kita harus melakukan koreksi. Baik Pak, apakah terlalu cepat? Ini kok udah habis lagi paparannya Pak? Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan terkait apa yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Itu Pak Dike. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Kelihatannya sudah banyak sekali yang mengajukan pertanyaan melalui chat. Tapi satu hal yang menarik tadi Pak Wisnu sampaikan bahwa apakah membangun SCADA ini mahal atau tidak. Ada satu hal yang disinggung tadi bahwa jika kita tidak membangun atau belum membangun control room ya yang megah seperti di Surabaya, di Malang, di Batam ya, mungkin pada saat ini belum terlalu mahal gitu Pak ya. Baik, saya tidak usah terlalu panjang lebar karena ini pertanyaannya banyak dan mudah-mudahan kita punya cukup waktu untuk menjawab semuanya.
Bagaimana cara menemukan titik kebocoran pada jaringan pipa yang tidak muncul ke permukaan? Jadi instrumennya hanya dari debit yang tampak pada meter. Menemukan titik kebocoran yang ada di pipa, mungkin diperlukan tool lain ya, seperti akustik. Kalau SCADA digunakan jika dia SCADA terhubung dengan meter tadi secara online, ya kita bisa mungkin melihat dari ya tadi night flow-nya, minimum night flow-nya saat malam pemakaian tapi masih ada aliran, itu indikasi bahwa ada kebocoran. Atau bisa jadi kita menghitung wish-nya, berapa yang difilter dalam satu zona, kemudian berapa yang dihasilkan dari zona tersebut. Bisa dikirim tadi 1000 kubik, dibayar yang 700, potensinya adalah 30% kebocoran. Walaupun di situ kebocoran macam-macam komponennya, ada apparent cost, ada yang real loss-nya, kemudian yang banyak ya komponen. Di situ perlu didetailkan lagi. SCADA hanya mungkin memberikan indikasi bahwa ini terjadi kebocoran, tapi di mananya nggak ketahuan. Kita perlu tuh lagi selain SCADA, gitu Pak. Untuk implementasi penurunan NRW, persiapan apa saja yang diperlukan agar sistem beroperasi sempurna? Ya, NRW kaitannya sama DMA. DMA mungkin ya mohon maaf. Saya bukan orang jaringan murni ya, jadi yang jelas dibikin DMA, dibikin suatu isolasi tertutup, kita pasang valve, isolasi, kemudian pasang meter induk. Nah, itu sudah jadi DMA ya. Kita akan ukur berapa tekanan dan debit yang mengalir dalam satu zona. Yang penting terisolasi. Jadi perlu kalau tidak ada power source ya, umumnya data logger karena bukan dengan baterai. Jadi data logger dan sensor flow itu Pak. Ya, kemudian yang ketiga tadi dari Saudara Irfan, apakah sistem SCADA ini dapat diterapkan pada area yang belum terbentuk DMA? Ya, berarti bukan monitoring. Ini mungkin bisa jadi untuk monitoring di intranet, ya. Monitoring titik kritis itu kan tidak terkait dengan titik terjauh, ya kita pasang aja sensor di titik terjauh, memastikan pelayanan kita di sana itu masih memenuhi syarat dari tekanan, saklornya bisa. Tapi untuk DMA ya syaratnya tadi harus isolasi dan perlu isolasi dulu. Itu mungkin Pak. Ya, baik. Kami tampilkan pertanyaan lain atau kami bacakan saja ya supaya Pak Wisnu gampang menjawabnya. Ini dari Andy Sapvika Kuncara, PDM Kebumen. Jika belum membuat DMA, apakah bisa menggunakan sistem SCADA? Sama pertanyaan tadi. Bagaimana mengetahui kebocoran air menggunakan sistem SCADA tersebut? Langsung aja Pak. Ya, baik. Ya tadi mungkin ada, ini berdasarkan pengalaman kami aja Pak. Jadi SCADA bisa itu untuk melihat kebocoran yang ada di pipa transmisi. Kita pasang suatu pressure sensor di titik inlet, kemudian titik di ujungnya. Kita lihat baseline-nya, kalau terjadi perubahan tekanan yang signifikan, itu indikasi kebocoran. Itu Pak. Ya. Jadi tetap kalau ingin DMA harus disiapkan dulu zona-zona tadi yang terisolir. Kemudian dari Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Ya, apakah SCADA dapat diterapkan pada jaringan atau pengolahan yang sudah ada terpasang, mengingat umur jaringan yang sudah lama dan aksesoris seperti gate valve banyak yang sudah rusak dan juga sistem pengolahan yang masih manual? Jika itu pemantauan tentunya ya Bapak harus DMA-nya terlebih. Jadi kalau memang hanya untuk monitoring kondisi existing, ya Bapak akan muncul apa yang ada. Itu aja Pak. Ya, kemudian berikutnya dari PDM Balikpapan nih Pak. Ya. Apakah SCADA ini dapat kompatibel dengan semua data logger dengan segala brand, segala merek? Ya, ya benar. Pertanyaan bagus Pak. Jadi
pemilihan SCADA itu penting. Jadi SCADA yang mestinya kita gunakan adalah SCADA yang kompatibel dengan banyak perangkat. Kita mengalami banyak di Aetra, di Palija itu mereka punya banyak brand karena kan setiap pengadaan beda-beda. Nah, SCADA yang digunakan mestinya mempunyai bahasa komunikasi yang bisa mengakomodir semua. Pastikan itu. Karena ada juga orang yang menawarkan SCADA dia close atau tidak open arsitektur sehingga harus menggunakan brand di keluarga mereka. Nanti akan cukup menyulitkan dalam pengembangannya, Pak. Ya. Berikutnya dari Arif di Tirta Pakuan, nih, Kota Bogor nih, Pak. Ya. Terkait sensor yang mengambil data untuk dikirim ke SCADA, apakah memerlukan kalibrasi secara berkala? Betul, ya. Jadi sensor adalah mata kita, ya. Jadi kalau matanya memberikan informasi yang salah, kita juga akan membuat keputusan yang salah. Jadi penting sekali sensor itu mempunyai performa yang bagus. Jadi berkala kita harus melakukan kalibrasi atau melakukan misalnya perbandingan dengan interportable. Memastikan alat sensor itu membaca dengan baik. Mungkin tidak sertifikasi kalibrasi, paling enggak mempunyai acuan sama dengan alat yang lain. Mungkin alat yang sudah terkalibrasi yang lain, misalnya alat lain. Itu Pak, mungkin Pak. Kalau garbage in, garbage out kan Pak ya. Kita masukin sesuatu yang salah, keputusannya juga akan salah. Gitu. Baik. Ya. Kemudian dari Katon Sutejo, ini spam Batam nih. Batam. Bagaimana cara menjaga keakuratan data ketika salah satu data logger dari beberapa data logger dalam DME atau DMZ lambat mengirim data mungkin karena sinyal GPRS-nya? Ya, itu udah terpasti ya, karena itu ada di domainnya provider. Ya, pastikan kita memilih provider yang sesuai dengan area-area. Kadang misalnya pakai Excel cocok, tapi di sini pakai Telkomsel nggak cocok. Kita harus pilih-pilih supaya yaitu karena data logger itu sebenarnya sebagai jembatan data. Tapi itu ada di third party atau di provider. Kita harus pintar-pintar pilih provider mana yang cocok. Ya, baik. Dari Eka Prasetya, Perumda Bintang Bano, Sumbawa Barat. Apakah SCADA ini bisa diintegrasikan dengan data GIS atau program GIS yang sudah dimiliki PDAM? Ya, ini hampir mirip dengan yang tadi, Pak, pertanyaannya. Betul, Pak. Ya. Ini menarik juga pertanyaan ini, karena PDAM selalu melibatkan GIS untuk pemetaan atau melihat sama pemetaan jaringan. Jadi, ya semua SCADA bisa atau bisa integrasi dengan GIS. Maaf Pak Wisnu, suaranya putus-putus ya. Mungkin mikrofonnya, ya, Pak. Suaranya agak putus-putus. Ya, silakan Pak Wisnu. Oh iya. Oke Pak, saya ulangi. Jadi semua SCADA bisa. Jadi pastikan nanti kalau Bapak beli SCADA yang kompatibel dengan itu Pak. Oke. Sudah semua SCADA GIS yang support dengan GIS. SCADA yang kami dengan GIS Pak. Ya, oke. Itu Pak. Berikutnya pertanyaan dari Didik TKCM. Ya, apakah software SCADA bisa untuk multiple plant? Artinya mungkin beberapa instalasi ya. Apakah perlu untuk software diupdate dan apakah berpengaruh pada data? Baik. Apakah SCADA bisa multiplan? Bisa. Tapi kita harus perhatikan infrastruktur jaringannya. Umumnya SCADA itu satu plant SCADA dengan skala yang kecil. Jadi SCADA itu ada skalanya, ada skala kecil, medium, sama enterprise. Untuk satu plant pakai yang kecil. Tapi ada juga yang menginstal SCADA untuk banyak plan. Yang menjadi concern atau menjadi kritikal adalah infrastruktur jaringannya. Jika infrastruktur jaringannya bagus, tidak apa-apa. Satu SCADA digunakan untuk banyak plan.
Tapi umumnya di perkotaan karena infrastrukturnya mendukung. Tapi kalau di daerah, ya khawatir begitu putus berarti tidak online. Begitu tidak online ya Bapak tidak bisa punya kendali terhadap mesin-mesin tersebut. Ya, selanjutnya dari Perumda Tirtawening, Servi. Apakah SCADA ini sudah ada feature untuk integrasi dengan berbagai DBMS? Betul, sudah. Jadi SCADA memang dibekali konektor untuk terhubung dengan DBMS. Apapun DBMS-nya, asal SQL ya, Postgre, SQL, semua akan karena nanti SCADA akan mensuplai data ke level berikutnya, ke ERP. Misalnya untuk machine learning, misalnya untuk big data. Ya, kita pilih juga ini untuk pemilihan SCADA. Jangan beli SCADA yang datanya masuk ke cloud-nya vendor, karena data itu mahal ya. Jadi data harus kita miliki. Jadi SCADA sebaiknya on-premise, SCADA itu dimiliki oleh PDM sendiri, sehingga bisa dikelola. Kita utilisasi data tersebut untuk bisa memberikan insight yang, karena PDM yang tahu kan, insight yang misalnya bagaimana histori dalam setahun, gimana profil dari turbidity, profil dari air bakunya, itu dimiliki oleh PDM sendiri. Jangan data itu di forward ke cloud, kemudian kita hanya mendapatkan output yang kita nggak bisa pilih. Ya, itu cukup hati-hati. Ya, kecuali mereka terbuka ya. Itu mungkin bisa dengan DBMS, harus bisa. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Dari Lalu Febrian, Perumda TTS. Ini NTT mungkin ya. Bagaimana masalah schedule maintenance loggernya, Pak? Logger yang ya begitu dia indikasi tidak ngirim, datanya tidak update ya kita harus cek ke sana. Itu saja sih Pak. Ya kemudian baterai, logger itu punya, semakin sering kita ngirim data, baterainya akan cepat habis gitu. Di data yang kita terima data kemarin ya tidak apa-apa untuk ukuran DMI. Tapi kalau kita ingin sering update, kita gunakan RTU, Remote Terminal Unit, yang tidak menggunakan source, tapi menggunakan misalnya solar cell ya, sehingga data setiap saat. Mungkin Pak. Ya. Ini dari Reosa Akatirtani. Apakah SCADA dapat dikembangkan bersamaan dengan aplikasi atau software pendukung PDAM seperti GIS, EPANET, dan lain-lain? Bagaimana integrasi antar basis datanya? Dengan GIS tadi saya sudah sebutkan bahwa SCADA tertentu bisa, protokolnya ada web, namanya web map. Web map itu protokol integrasi antara SCADA dengan GIS. Kalau aplikasi yang lain saya belum tahu, umumnya interface-nya adalah database. Jadi SCADA akan feed data ke database, kemudian database tadi itu akan digunakan oleh aplikasi lain. Ya, selanjutnya Pak Wisnu. Ini mungkin sama nih dengan yang tadi juga. Apakah sistem SCADA ini dapat dilakukan customisasi mengikuti sistem existing yang sudah ada? Ya, udah terjawab ya saya rasa ya, dari Fitror Rahmawan. Kemudian dari, yang menarik nih dari Mas Gigi. Perumda Air Minum Tugu Tirta, Kota Malang. Ya. Menarik ini terkait early warning kebocoran di trunk main yang dengan menggunakan sensor tekanan. Pertanyaannya, ini pernah diimplementasikan di mana? Jarak sensor kira-kira idealnya berapa? Dan apa pernah mencoba dengan sensor suara atau akustik di metode ini? Ya, selamat. Ya, lumayan. Selamat siang Pak Gigi, senang Pak Gigi. Ya, sensor early warning untuk trunk main. Kita implementasi di AETRA ya. Jadi dan ada di kalau nggak salah di Pertamina Hulu, kita bisa melihat kalau jaraknya adalah ya sepanjang bentangan pipa itu aja. Jadi pertama yang penting kita tahu baseline-nya dulu. Nanti di layar akan muncul grafik, dua grafik pressure, ya, pressure upstream sama downstream, ya. Misalnya ada definisi, misalnya setengah bar. Nah begitu ada kebocoran di antaranya, itu pressure yang tadi misalnya jadi berapa? Itu sebagai indikator. Kira-kira masuk akal? Itu yang kita. Ya,
Agak putus-putus, Pak. Tapi nggak apa-apa, udah selesai ya. Nanti mungkin Mas Gigi bisa tanyakan lagi ya. Ini dari Perumda Tirta Ampera, Kabupaten Boyolali. Saya kira ini tadi udah jawab ya. Untuk penerapan SCADA apabila belum mempunyai DMA bagaimana? Dari Purwanto, PDM Belu. Semua aplikasi SCADA, DMA, PRV, dan lain-lain untuk PDM kecil, kami bisa dapat konstruksinya keseluruhan melalui jasa konstruksi. Kira-kira PT apa yang baik? PT apa? Dan biaya untuk 10.000 pelanggan kira-kira berapa? Dan apa bisa kita usulkan lewat Balai Wilayah Prasarana Provinsi? Ya, mungkin sebagian bisa dijawab nih Pak Wisnu. Silakan Pak. Pertanyaan mana yang saya jawab? Ya, aplikasi SCADA, DMA, PRP, dan lain-lain untuk PDM kecil, kami bisa dapat konstruksinya keseluruhan melalui jasa konstruksi. Apa yang baik, PT apa yang baik ya? Mungkin ini providernya ya. Dan biaya untuk 10.000 pelanggan kira-kira berapa? Biaya. Yang kedua, SCADA itu adalah sistem yang berkembang. Jadi Bapak nggak usah khawatir bahwa SCADA itu masih sekaligus. Tapi mungkin pertama kita bisa memilih skala prioritas. Katakanlah sekarang jaringan dulu ya. Mungkin sekarang 5.000 pelanggan tidak apa-apa. SCADA-nya akan seukuran 5.000 pelanggan. Dan next misalnya nambah, kita bisa melakukan top up seperti pulsa kalau pulsa kita habis gitu ya. Kita bisa melakukan upgrading sehingga kita mengakomodir next-nya grow. Ini strategi penting karena PDM itu tidak punya dana yang besar awal untuk mengimplementasi sekali. SCADA diimplementasi dengan cara grow bertahap. Ya, demikian ya. Ya Pak Wisnu, kita satu pertanyaan lagi, coba mungkin ada yang ingin bertanya langsung nanti berikutnya ya. Ini dari Pak Alfrensius, PDM Bitung. Kami dari PDM Bitung, Sulawesi Utara, sementara membangun GIS dan sudah penyempurnaan data. Pertanyaannya, apakah dengan GIS sudah bisa connect dengan program SCADA? Bagaimana cara untuk mendapatkan gambar program SCADA dan berapa biayanya? Wah, ini mungkin langsung nih Pak, dapat bisnis ya, nih Pak. Mudah-mudahan. Jadi pastikan bahwa SCADA yang Bapak pilih adalah SCADA yang kompatibel dengan GIS. Gitu aja. Nah, SCADA mungkin banyak di pasaran, tapi semua itu support protokol GIS. Iya. Pak Alfrensius nanti kontak Pak Wisnu ya. Ini dari Pak Andi Ari Pratama. Dalam proses pembangunannya, apakah harus ada terlebih dahulu ERP, master plan-nya, atau bisa sambil jalan dalam proses penerapannya? Ya. Mungkin ini contoh yang kami implementasi mengenai implementasi SCADA yang kadang terkendala biaya besar. Jadi kita buat SCADA itu, kita beli softwarenya dulu, tidak mahal. Kemudian kita bikin dashboard-nya. Dashboard itu akan menggambarkan aset dari PDAM. Kemudian dari situ akan muncul. Kita pilih mana yang menjadi penting. Misalnya apakah jaringan dulu, apakah pengolahan dulu. Jadi bisa diimplementasi segera gitu. Tanpa harus mungkin kita buat master plan. Ya kan lebih baik punya master plan. Tapi kita gambarkan yang ada dulu, kemudian kita prioritaskan atau kita pilih mana yang akan kita implementasi SCADA-nya. Dari Pak Muhammad Pedi. Misalkan saya telah memiliki alat sensor Arduino flow sensor. Apakah sensor yang telah ada bisa diintegrasi dengan SCADA? Ya, bisa tidak terintegrasi dengan SCADA. Pastikan bahwa Arduino tadi itu mempunyai protokol standar, protokol yang dianut dalam dunia industri. Nah, karena atau open arsitektur ya. Nah, kalau bahasanya bahasa khusus ya tidak bisa. Tapi kalau bahasanya bahasa yang industri itu dia akan mudah terintegrasi dengan SCADA. Oke. Ya, mungkin kita minta
ada yang bertanya langsung ini Pak Edi M dari BTAM. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Edi. Izin Pak Wisnu, apa kabar? Dan Sehat. teman-teman PDAM, semoga sehat selalu ya. Udah 400 nih Pak. Pak Wisnu, saya ingin sedikit bertanya kaitannya dengan non teknis nih Pak, sedikit. Karena gini, kalau cerita NRW itu kita cerita uang Pak. Nah terus pertanyaannya gini Pak, teman-teman di lapangan kadang-kadang ditanya oleh Pak Direkturnya itu, kalau pakai sekada ini berapa lama kembali itu investasi? Kan gitu Pak ya. Harapannya kalau tidak ada investasi kan apain juga sekada. Nah terus sekada dengan 1.0 ini udah menjadi kebutuhan dan keharusan. Nah kita tahu Pak di PDAM kita Indonesia ini tidak seragam Pak. Ada yang PDM-nya kecil hanya mengelola 100 liter per detik. Ada yang 500 liter per detik. Ada juga seperti Alija itu kan berapa puluh liter per detik. Nah kaitannya dengan itu Pak, barangkali Pak Wisnu ada kajian kalau kita investasi untuk sekada di jaringan distribusi, katakan untuk yang kita PDAM mengelola 500 liter per detik. Terus bagaimana dengan yang 2.000 liter per detik? Terus bagaimana juga dengan yang 10.000 liter per detik? Kalau kita investasi sekada total, katakan investasinya 2 tahun atau 3 tahun, Pak. Kan Bapak tadi bisa bilang bertahap. Bisa software dulu, bisa ini. Nah, itu kira-kira kembali katakan kalau saya mempunyai NRW 40 liter per detik, nah itu berapa tahun bisa kembali? Barangkali ada Pak, ini mohon maaf di luar teknis. Terima kasih Pak Moderator. Ya, Pak Edi teman saya, guru saya juga Pak. Jadi ya kalau ada angka NRW sekian, saya ketahui rupiahnya Pak. Hanya mungkin saya perlu hitung-hitungan yang saya harus siapkan dulu Pak di kertas gitu Pak. Berapa lama misalnya poin untuk NRW 40 detik. Bisa dijawab. Ya. Itu pasti belum menyiapkan hitungan ini, maaf Pak. Ya. Oke. Sementara itu dulu Pak ya. Pak Edi maaf, jawabannya kurang memuaskan. Karena ya. Ini angka kayaknya gitu ya. Kasih kesempatan dulu Pak Sobirin Hasan, ini dari PDM Kota Bengkulu, Pak Direktur Utama dan Dewan Pengawas Perpamsi. Silakan Pak Sobirin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wisnu. Waalaikumsalam Pak Sobirin. Ya, kami NRW ini memang punya problem ya, karena kami masih tinggi, masih 40-an Pak Wisnu. Jadi selama ini saya kan masih belum begitu concern ya terhadap NRW, karena ada problem lain yang harus saya lebih utamakan gitu. Ibaratnya gini kan, kemarin kan banyak pelanggan tidak dapat air ya. Bagaimana saya memikirkan NRW gitu kan. NRW kan bisa saja hanya masalah angka gitu ya. Ini belum dipahami ya. Bisa saja hanya masalah angka. Karena misalnya kami kehilangan 40 liter per detik. 40% misalnya kehilangan kami. Itu belum tentu real gitu kan. Nah, sehingga kami harus fokus dulu ke bagian yang lain. Nah, kami justru ini mengundang Pak Wisnu untuk bisa visit ke kami, ke Kota Bengkulu. Pelajari kami dari IPA-nya, kemudian di distribusinya, kemudian menawarkan ke kami apa yang mau dikerjakan di tempat kami gitu. Kira-kira itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sobirin, Pak Hasan, kesempatannya ini jadwalkan mungkin nanti kita ke sana. Ya, garis manis nih Pak. Kami dari PDM Kendal, misal di sebuah zona bacaan meternya tanggal 1 sampai 20, untuk pembacaan meter induk di DMA tersebut tanggal berapa Pak? Untuk
akurasi pemakaian air. Gimana nih maksudnya nih? Ya. Ya, bisa direspon Pak Wisnu? Saya belum paham pertanyaannya. Misal di sebuah zona, bacaan meternya tanggal 1 sampai 20. Untuk pembacaan meter induk di DMA tersebut tanggal berapa? Pembacaan meter induk nih Pak, di DMA. Ya. Saya tidak bisa menjawab, Pak. Saya belum paham. Oke, kalau gitu kita ke Pak Ahmad Ridhoni, Tirtamusi ya. Pertanyaannya, apakah akurasi data yang menjadi output sistem integrasi ini bisa mendekati sedemikian rupa dari analisis hidrolis menggunakan WaterCAD? Atau pendekatan output sistem ini memang menyadur analisa hidrolis WaterCAD atau sejenisnya? Yang dilakukan SCADA adalah kita menambahkan sensor, kemudian membaca apa yang terjadi di lapangan. Jadi tidak untuk awal tidak menghitung, Pak. Jadi dia hanya membaca saja kondisi dari lapangan. Profil pressure misalnya di jaringan akan muncul grafik. Itu, Pak. Jadi aktual. Ya, itu Pak ya. Ya. Ada bukan Indramayu. Nah, Indramayu ini mau bertanya langsung nih, Pak. Ya. Siapa Pak Subardi, silakan Pak Subardi. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ya, Pak. Oke, Pak. Saya Subardi, Pak, dari PDAM Indramayu. Ini, Pak. Sebenarnya kita itu kalau mau masang yang namanya SCADA itu kan sebenarnya apa ya, dilematis, Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa kita memasang SCADA itu untungnya apa, kan? Nah, dari beberapa pengalaman yang saya punyai, Pak, bahwa PDAM kita ini, terutama yang belum begitu bagus di penghasilan, rata-rata kita itu belum punya water meter distribusi, water meter induk distribusi, Pak. Tapi kita sudah mencantumkan nilai kebocoran. Nah, ini permasalahan di bagian besar PDAM kita, Pak. Jadi Bapak tadi sudah mengutarakan bahwa harus ada DMA dan sebagainya. Nah, menurut hemat saya, Pak, kita lebih mendahulukan water meter distribusi dari reservoir, ya kan Pak? Water meter interkoneksi dari antar cabang unit pelayanan, ya, itu Pak. Mengingat biaya untuk membangun sebuah SCADA yang sudah terperinci DMA-nya itu kan relatif mahal, Pak. Jadi alangkah baiknya kita itu punya ilmu atau berangkat dari awal bahwa memasang SCADA itu ya distribusi, water meter induk distribusi, kemudian interkoneksi, baru kemudian DMA, Pak. Nah, di sini kan saya lihat Bapak lebih mengandalkan, lebih menonjolkan DMA-nya aja, water meter DMA. Ya, itu bagus, Pak. Tapi permasalahan di beberapa PDAM yang ada ini adalah kita water meter induk distribusi aja nggak punya, Pak, atau mati, itu, Pak. Nah, mohon bimbingan apakah pendapat saya ini benar atau tidak. Kemudian pertanyaannya, Pak, untuk masalah energi, untuk di setiap sensor, logger, ya, itu energinya kita lebih baik menggunakan apa, Pak? Dan sensor-sensor itu speknya untuk apa itu namanya, untuk mengukur water meter itu yang dianjurkan, itu yang modelnya seperti apa, gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Subadi pertanyaan bagus. Ini memang kalau di kabupaten mungkin meter induk itu ya kan benar ya. Ini jumlah DM-nya kecil perkotaan. Kalau di kabupaten dia per wilayah satu pengolahan menghandle wilayah itu. Jadi yang prioritas adalah induknya dulu. Baru kalau memang ada kemudian dia mungkin yang bagus meter induk penting untuk mengukur berapa air yang ke pelanggan. Kemudian yang kedua sensor seperti apa. Kalau itu tidak punya power source, misalnya tidak ada listrik, ya Bapak gunakan data logger. Tapi kalau dekat dengan wilayah PDAM, saya sarankan menggunakan power PLN. Itu aja Pak. Kalau dengan PLN datanya lebih jadi aktual data saat ini. Tapi kalau menggunakan batu, karena pengirimannya hari sekali, data yang ada adalah data ekspor. Itu Pak. Itu mungkin ya. Pak. Baik. Itu ya Pak Subardi. Kita mungkin sudah tersambung lagi dengan Pak Rivo. Pak Rivo bisa di-unmute? Siap, bisa. Ya. Nah, terima kasih Pak Dwike yang sudah memberikan kesempatan. Mohon maaf Pak, saya masuk di pertengahan, jadi pemaparan dari narasumber saya tidak bisa ikuti. Cuma saya ini gambaran SCADA itu semua serba IT. Nah, saya PDM, Direktur Tapi Awam di SCADA, yang saya inginkan bagaimana peran Perpamsi dalam membantu PDM-PDM kecil untuk SCADA tersebut. Minimal, saranin Pak, minimal ada tutorial atau pedoman-pedoman yang bisa dikirim ke PDM-PDM untuk bisa mengimplementasikan apa yang di webinar ini hari. Itu yang pertama Pak, saran. Yang kedua, kira-kira langkah-langkah apa yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh PDM kecil dengan anggaran yang terbatas bisa mengimplementasikan apa yang dipresentasikan tadi, terutama SCADA ini Pak. Kira-kira yang paling sederhana dibuat dan cepat untuk program SCADA ini kira-kira apa untuk PDM yang paling sederhana dan bisa dimampui oleh PDM kecil. Kalau bicara seperti harus ada ini ya, memang SCADA itu mahal Pak. Tapi yang sederhana saja Pak, saya minta yang sederhana. Kita sudah punya JIS di sini Pak. Jelas kita, PDM kita sudah punya JIS. Internet ya ada kalanya mati Pak. Nah, jadi kira-kira langkah-langkah apa yang bisa dilakukan pertama oleh Perpamsi sendiri ke PDM yang kecil, kemudian narasumber kira-kira apa langkah yang paling sederhana yang bisa diimplementasikan waktu dekat ini, sehingga kita, oh Pak Dir, yang gampang dibuat ini Pak, itu yang bisa kita laksanakan mungkin langkah-langkah tersebut. Dan kalau memang itu langkah sederhana diberikan di sini, saya siap melaksanakannya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rivo. Pak Wisnu bisa langsung dijawab pertanyaan yang kedua. Yang pertama itu ditujukan ke Perpamsi itu. Kebetulan Perpamsi tidak sebagai pembicara nih hari ini. Oh ya, satu lagi nih Pak Wisnu. Pertanyaannya mirip tadi dari Pak Rivo dengan dari PDM Maros, Hendra. Instrumen apa saja yang ada di dalamnya? Apakah PDM bisa memulai dengan biaya yang cukup terjangkau? Kalau bisa, estimasi biayanya berapa? Ini sama nih, mungkin PDM kecil di Sulawesi Selatan juga berharap bisa memulai SCADA dengan biaya yang terjangkau, Pak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rivo, selamat siang, Pak. Jadi saya coba aja. SCADA bisa diimplementasi dengan beberapa strategi ya. Ada yang langsung menggunakan control room besar. Tapi justru menurut kami, SCADA yang penting core-nya adalah software-nya ini. Software-nya tidak perlu monitor besar. Jadi, komputer, software-nya. Monitor besar nantilah kalau memang sudah punya dana.
Tapi justru SCADA ini yang penting adalah keteraksesan informasi. Jadi tanpa modal besar pun, ya, semua stakeholder, semua operator, mungkin distribusi, itu bisa mengakses via gadget masing-masing, gitu. Jadi dia bisa melihat. Pertama yang kita buat adalah webnya. Jadi bagaimana aset-aset di PDAM tadi. Pertama, bagaimana pengolahannya, bagaimana kapasitas produksinya, kemudian bagaimana wilayah pelayanannya. Itu kita gabung dulu. Hanya cukup fokus saja. Dan informasi tadi bisa diakses tanpa harus turun. Tapi apa cukup akses dengan HP bisa lihat. Di situ akan kinerja, indikator kinerja itu dicapai untuk keberhasilan kan Pak. Misalnya di pengolahan, kualitasnya, kapasitas jaringan, pressure-nya, pressure mark. Nah itu bisa diimplementasikan berapa dan bertahap. Jadi SCADA tidak harus langsung, tapi bertahap. Kita pilih di mana yang terhadap kinerja terhadap ekonomi gitu. Ya, kira-kira mungkin itu. Jadi tidak harus, kami juga mengimplementasi beberapa PDM. Jadi mudah-mudahan kita. Dan pertanyaan saja dari Maros, yang instrumentasi, ya memang bagian instrumentasi ini yang membutuhkan investasi besar. Sepertinya semua rata-rata instrumentasi harganya sama Pak. Jadi Bapak pilih mana yang prioritas. Misalnya sekarang di pengolahan, di jaringan berarti besar dulu. Kemudian misalnya ada dana flow-nya. Kemudian bisa untuk residual flow atau untuk nilai kekeruhan. Seperti itu Pak. Bisa dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Mungkin itu yang saya coba jawab, Pak. Ya, mungkin untuk pertanyaan Pak Rifo yang ditujukan ke Perpamsi, apa yang bisa dilakukan pada tahun ini, insya Allah kita akan ada beberapa pelatihan dengan dukungan dari anggota luar biasa Perpamsi, termasuk GIS, SCADA, billing system, ya. Nah, ini bisa diikuti oleh PDM-PDM yang berminat, ya, dan sebagian mungkin bisa gratis, Pak. Itu program yang sudah kita siapkan untuk tahun 2021, dan kebetulan kita punya beberapa anggota luar biasa yang bersedia untuk memberikan pelatihan-pelatihan ini kepada anggota Perpamsi. Kita lanjutkan, mungkin masih 5 menit lagi nih Pak Wisnu. Pertanyaan dari Dani PDM Sukoharjo. Ya, berapa minimal megabyte atau gigabyte ya pemakaian data internet yang dibutuhkan untuk sistem SCADA selama 1 bulan? Kalau pengalaman kami untuk 1 titik mungkin 2 gigabyte 1 bulan. Oke, itu jawabannya. Kemudian dari Ika Putra nih, PDM Perumda Air Minum Kota Padang mungkin ya. Dalam pembahasan implementasi SCADA untuk mengurangi NRW pada sistem gravitasi pipa transmisi dan distribusi itu diterapkan pada jarak pipa 1 km atau berapa kilometer setelah brown cap ataupun reservoir sampai off-taker, titik distribusi yang paling ujung. Gitu, Pak. Maaf, saya nggak bisa jawab. Memang nih, saya mau panggil beliau bertanya langsung tapi belum direspon. Baik, kita skip dulu ya. Ini ada tambahan dari Pak Agus Nara. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Saya nggak usah pakai video ya. Ini kebetulan sinyalnya agak kurang bagus. Ya, saya pertama mengomentari Pak Rifo tadi ya. Saya kira betul. Kita bisa bikinkan platform yang paling sederhana. Tapi permasalahannya, teman-teman PDAM, kalau kita bicara pelayanan air minum, K3 ya. K3, halo? Bisa dengar ya? Ya Pak, jelas Pak. Oke, K3. Dari sisi kuantitas dan kontinuitasnya. PDAM harus punya meter yang memang bisa di-supervise datanya atau bisa dihubungkan dengan satu peralatan, apakah itu secara langsung
ke data logger atau menggunakan komunikasi yang lain, telemetri gitu ya. Nah, apakah Bapak dan Ibu punya minimal itu sehingga data itu bisa di logging setiap saat dengan frekuensi pembacaan itu bisa diatur. Mau setiap menit, mau setiap 5 menit, 10 menit, itu semua bisa diatur di program. Tetapi kalau tidak punya meter air yang bisa dihubungkan dengan satu peralatan data logging atau satu sistem telemetri yang lain, itu tentu nggak bisa, gitu ya. Itu yang pertama untuk memastikan kontinuitas dan kuantitasnya. Artinya flow-nya berapa, apakah dia mengalir 24 jam dan totalisernya dalam meter kubiknya berapa. Oke. Itu yang kedua. Yang kedua adalah kalau tadi Bapak sudah punya misalnya sudah mulai mengembangkan GIS, kita bicara salah satunya adalah memastikan aliran ya kontinuitas dengan cara memasang sensor tekanan. Ini sudah murah, sensor tekanan murah sekarang ya. Harganya itu ada yang ya maaf yang mulai dari 1 juta sampai 5 juta, 10 juta macam-macam. Di range-nya sangat lebar lah harga di pasar gitu ya. Data logger juga macam-macam harganya. Ada yang mulai dari 10 juta, 15, 20. Bapak boleh pilih banyak. Semua kerjanya sama gitu ya. Nah, sekarang ada lagi yang disampaikan kemarin, mungkin sebelumnya pernah dari PT Telkom. Tidak perlu membeli data logger, jadi beberapa peralatan, apakah itu meter air, apakah itu sensor tekanan, apakah itu sensor klorin gitu ya, untuk memenuhi kriteria tadi yang 3, kuantitas, kualitas, kontinuitas, itu bisa dihubungkan ke satu alat yang namanya dengan alat teknologi LoRa gitu ya. Itu masuk ke satu sistem servernya Telkom, tentu secara terbuka kita kapan saja bisa mengakses gitu. Tapi kalau tidak punya peralatan itu, tentu agak sulit kita membangun SCADA, karena SCADA itu kan prinsipnya hanya mengumpulkan data, menganalisis, kemudian memberikan output untuk pengambilan keputusan. Itu semua bisa dilakukan dengan mesin lah. Teknologi sekarang sudah sangat maju gitu ya. Barat robot itu kita bisa program artificial intelligence, memastikan sebuah pompa harus beroperasi pada jam sekian, itu semua bisa kita program gitu ya. Tapi sekali lagi tadi sensor-sensor itu harus ada. Tadi menarik ada pertanyaan tentang kalau saya membaca meter di satu zona DMA, kapan saya harus membaca meter induknya gitu ya. Tergantung. Kalau zona DMA itu kecil, anggaplah zona DMA itu misalnya 500 pelanggan. Bisa dibaca satu hari kan oleh 3 pembaca meter? Ya. Jadi jangan dibaca berhari-hari. Upayakan 3 orang pembaca meter dalam satu zona itu baca satu hari yang sama. Katakanlah, yang penting konsisten. Misalnya tiap tanggal 20 dibaca meter pelanggannya, meter DMA-nya juga dibaca tanggal 20. Itu akan meminimalkan deviasi. Gitu ya. Tapi kalau zona DMA-nya 5.000, kita tanya, satu orang pembaca meter berapa kemampuan baca di lapangan? Katakanlah misalnya 200. Bisa nggak kita keroyokan satu DMA yang besar itu satu hari? Jangan dibaca keteng-keteng 200 satu hari, nanti rumah berikutnya 200 hari depan. Itu upayakan 25 orang baca keroyokan dalam satu DMA 5.000. Katakanlah itu dibaca tiap tanggal 20 atau 25. Meter di DMA itu juga dibaca hari yang sama. Itu juga sama, meminimalkan deviasi. Jadi itu mendekati ke kondisi-kondisi yang akurasinya semakin baik gitu ya. Jadi tadi ada teman yang menanyakan itu. Jadi tergantung. Kalau DMA-nya cuma 200 dibaca satu orang, hari baca Bapak tanggal 25, ya baca juga meter induknya tiap tanggal 25. Jadi rentang air yang dipakai di pelanggan dengan yang disuplai itu makin sama jaraknya gitu ya. Tetapi kan kalau Telkom, kalau PDAM itu kalau misalnya 1 meter induk dari produksi melayani 50.000 pelanggan, kalau nggak punya alat sistem yang bisa automatically membaca, nggak mungkin itu dibaca satu hari. Itu pasti ada deviasi. Oleh karena itu, jangan kaget di PDAM itu kadang-kadang tanpa melakukan upaya apa-apa, kok bulan ini kehilangan airnya turun ya, terus bulan depannya naik lagi, bulan depannya turun lagi. Kadang-kadang itu kan hanya deviasi jumlah hari, begitu ya. Mungkin itu tambahan Pak Dwike, terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya Pak Agus. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan ya dari beberapa pertanyaan tadi.
sebelum kita menutup webinar ini, mungkin saya coba sampaikan dua pertanyaan lagi ya kepada Pak Wisnu. Ini dari Gunawan Sukmawansah ya, PDM Tirtamusi. Untuk keamanan SCADA, aksesnya yang bisa diakses dari mana saja ya. Selanjutnya untuk license software SCADA bagaimana? Apakah bisa connect dengan RTU yang universal? Ya, mungkin itu dulu coba Pak Wisnu. Baik. SCADA mempunyai security, jadi ada user profile. Jadi tanpa user password ya Bapak tidak akan bisa masuk ke sistem SCADA. Jadi yang punya akses adalah yang punya kewenangan akses. Satu itu. Kemudian bisa juga diproteksi dengan sistem jaringan. Misalnya hanya gadget dengan IP sekian atau dengan MAC address sekian yang bisa mengakses SCADA. Jadi security itu bisa di level software maupun di level hardware. SCADA selalu berhubungan dengan protokol komunikasi yang open architecture. Jadi ada ratusan protokol yang dianut di dunia industri. Asal RTU tadi menganut protokol tersebut bisa diakses. Di umumnya RTU itu protokol, kalau Bapak beli RTU, umumnya yang default protokolnya adalah Modbus sama DNP3. Itu umumnya itu. Jadi sudah pasti bisa diintegrasi SCADA. Jadi kalau bisa jangan beli instrumen yang proprietary, jangan beli instrumen yang hanya bisa bicara dengan keluarganya sendiri, nanti Bapak kesulitan. Itu aja mungkin rekomendasi. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak Wisnu dari Pak Bakhtiar Aziz. Apakah sensor dari SCADA di lapangan hanya bisa dipasang pada water meter saja atau bisa di media lain? SCADA itu adanya di pusat. Kemudian di lapangan itu mungkin ada bridging-nya, penyampai pesan, misalnya ada RTU atau data logger. Nah, sensornya itu bisa macam-macam. Ya, yang umum adalah low pressure. Bapak mau membahas di titik kritikal, Bapak misalnya residual chlor, turbidity bisa. Bisa banyak sensor, Pak. Gitu. Ya. Baik, mungkin ini ada satu yang terakhir ya. Dari Irfan, terkait dengan deteksi kebocoran, bahwa dengan sistem SCADA dapat terlihat dari grafik. Apakah akurasi grafik tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kami dalam melakukan perbaikan kebocoran tersebut yakin bahwa titik bocornya berada di titik yang ada di grafik tersebut. Karena kalau tidak akurat akan menyebabkan beberapa galian. Ya. Yang pertama, sensor misalnya sensor di pasang SCADA, misalnya pressure, tidak memberikan informasi lokasi, tapi memberikan informasi gejala bahwa ini adalah berpotensi bocor. Misalnya ada perubahan profil tekanan. Terus yang kedua, akurasi. SCADA hanya mengkolek data, kemudian memvisualisasi. Akurasi itu ada di domainnya sensor. Selama sensor itu akurat, terkalibrasi, ya SCADA akan menampilkan hal yang sama, akurat gitu. Itu mungkin, Pak. Baik. Ya, pemirsa webinar Perpamsi sekalian, waktu kita sudah habis untuk webinar pada hari ini. Kami mohon maaf kepada beberapa penanya yang belum sempat disinggung pertanyaannya. Namun mungkin Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ke Pak Wisnu Aji melalui nomor telepon yang ada di chat. Kami sudah share nomornya Pak Wisnu. Kemudian bagi yang berminat juga untuk mengetahui lebih jauh atau mengundang Pak Wisnu datang ke perusahaan masing-masing, silakan. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan ulang webinar ini melalui channel YouTube Kemitraan Perpamsi. Dan jangan lupa di-subscribe. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dalam webinar ini. Terima kasih khusus kepada anggota luar biasa Perpamsi, PT Wiratama Sistem Integrasi. Kita jumpa lagi dalam seri teknik spam webinar Perpamsi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Terima kasih.